saya baca, kan seperti saat ini banyak orang yang mengalami demensia, suka lupa. Nah, dan kalau sudah sampai ada selanjutnya lagi, udah nggak ada obat, nggak bisa disembuhkan. Nah, ternyata di dalam hidup ini secara berkala Tuhan masukkan dalam hidup kita masalah. Kita pikir kalau masalah itu kayaknya, kayak mau mati, prosesnya yang tidak enak. Ternyata masalah itu berkat. Karena pada saat kita mengalami masalah, sel-sel di otak, pikiran-pikiran kita mesti terarah, mesti fokus. Bagaimana cara supaya kita keluar dari masalah ini. Dan ini yang membuat kita sehat. Jadi jangan anggap masalah itu seperti kutuk atau seperti membuat menekan kita. Sesungguhnya setiap masalah itu adalah berkat untuk saudara dan saya. Di mana pada saat kita masalah ada, pikiran kita bekerja. Sel-sel yang mati-mati di otak ini dihidupkan. Jadi dijauhkan kita dari demensia. Jadi untuk saat ini, baiklah kita sekalian, kalau ada masalah apa yang kita buat? Berdoa. Kalau ada masalah apa yang kita buat? Baca firman Tuhan. Dan ternyata berdoa dan baca firman Tuhan itu sangat-sangat menyehatkan dan menguatkan kita. Sangat. Jadi mari kita pandang kalau masalah itu datang, oh Tuhan sedang menyapa kita. Tuhan sedang membuat supaya kita hidup. Tuhan membuat supaya kita fokus kepada Dia. Dan Tuhan mau saudara dan saya sehat. Kita diciptakan untuk sehat dan jadi berkat. Katakan kepada temanmu, saya diciptakan untuk sehat dan berkat. Amin. Dan sebaiknya kita ucap. Jadi jangan sampai kita ucap yang negatif yang kita alami. Ada kan orang bilang, udah deh saya udah payah. Never ever kita boleh ucap itu. Kalau kita merasa lemah, kita merasa sakit. Ada kan lagu, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Jadi bagian saudara dan saya selalu ucap sesuai firman Tuhan. Iblis mau kita kutuk-kutuk diri. Saya lemah, saya nggak bisa, nggak ada duit. Aduh nggak mampu, nggak sanggup. Banyak orang musuhin saya. Iblis mau kalau kita ucap begitu. Tapi katakan, saya ini ahli waris kerajaan sorga. Saya ini adalah anak Tuhan. Saya diciptakan untuk diberkati dan untuk memberkati. Amin. Sehat, kuat, bertenaga. Nah, jadi kita lihat di dalam kitab suci bagaimana Tuhan mendidik Yusuf yang akhirnya menjadi perdana menteri di Mesir, nomor 2 di Mesir, wakil daripada Firaun, tapi bagaimana dia dididik oleh Tuhan sampai menjadi orang yang kuat. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, di dalam kitab Kejadian 37, bagaimana Yusuf ketika dia ceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa dia akan menjadi raja, maksudnya akan menjadi penguasa, itu membuat saudara-saudaranya iri. Tidak semua mimpi yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa utarakan seketika pada orang lain. Karena kalau kita cerita
tentang mimpi yang Tuhan berikan kepada kita, kalau tidak tepat waktu, tidak sungguh-sungguh minta, boleh nggak saya cerita ini Tuhan? Kita pikir, aduh antusias dong dia dapat mimpi, mana dia anak kesayangan daripada ayahnya, dibikin jubah yang bagus sekali. Apa yang terjadi? Iri terjadi. Jangan pikir orang rohani nggak iri loh. Bilang sama temanmu, dia tidak boleh iri. Nggak boleh. Ya, setiap kita punya talenta, setiap kita punya kelebihan, setiap kita diciptakan, kan ladang Tuhan itu luas sekali. Ada macam-macam talenta yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita harus tampilkan di dalam dunia ini. Dan jangan iri dengan kepunyaan orang lain. Dia punya dia, kita punya kita. Ada orang berkata, aduh saya stres. Kenapa kamu stres? Saya nggak bisa apa-apa, kok dia pinter, kok dia bisa. Mari kita belajar bersyukur untuk apa yang ada pada kita. Amin. Jangan inginkan yang punya orang lain. Kita bersyukur untuk apa yang ada pada kita. Berapa banyak orang tidak happy karena dia mau seperti dialah. Coba kita mulai bersyukur apa yang ada pada kita. Kita bisa bernapas, kita sehat, kita bisa makan, kita bisa jalan. Itu aja dulu bersyukur. Enggak usah mau punya ini, punya itu. Puji Tuhan. Tuhan berikan kepada kita sekalian kesempatan untuk hidup menjadi kemuliaan bagi namanya. Tapi Yusuf ini dididik, kalau kita lihat di dalam kitab suci, di dalam kitab Kejadian, jadi saudara-saudaranya iri. Ketika dia cerita mimpinya, saudara-saudaranya iri. Dan kalau iri, orang yang iri selalu berkeinginan mau membunuh karakter kah? Membunuh pendapatannya kah? Membunuh hidupnya kah? Ada. Pembunuhan terjadi, ya timbul dari iri. Sama kalau kita lihat Kain dan Habel. Jadi periksa hati kita, jangan sampai ada iri satu sama lain. Biar kita menghargai. Gampang sih iri sama Pak Vincent, oh dia koordinator lah, punya jabatan bagus lah, sehat lah. Kan mau iri gampang sama dia. Tapi itu milik dia, bukan milik kita. Biarlah kita topang beliau dalam doa. Kita dukung beliau dalam doa. Pemimpin siapapun yang ada di sini, jangan kita iri, kita topang, kita dukung. Setiap kita di dalam pelayanan ada pasti kita friction, ada nggak? Satu sama lain kurang, ya namanya berbeda pendapat, ada nggak? Berbeda pendapat sehat, boleh. Suami istri aja berbeda pendapat, betul nggak? Tapi kalau selama ada komunikasi, maka pasti ada solusi. Jadi kita lihat di dalam kitab suci, saudara-saudara daripada Yusuf tidak tenang. Kenapa mereka tidak tenang? Karena iri. Dan kalau sudah tidak tenang, kepengen buat sesuatu yang negatif. Kita minta kepada Tuhan, tolonglah kami sekalian supaya kami tenang. Biar damai sejahtera daripada Allah menaungi kita. Dan lihat bagaimana Tuhan didik Yusuf. Dia dimasukkan di dalam sumur yang kosong. Padahal dia lagi bawa makanan untuk saudara-saudaranya. Kemudian dia dijual 30 keping. Kemudian mereka kasih laporan kepada ayahnya bahwa Yusuf dimakan oleh binatang buas. Dia masuk di rumah Potifar. Semuanya dia dijual di pasar. Zaman dulu kalau hamba itu bisa pergi ke pasar, bisa beli. Pertama lihat nomor up. Pertama kalau mau
mereka mau beli slave, hamba, budak, apa yang dilihat? Mulutnya disuruh buka, periksa gigi. Sama kayak kita ke dokter kan, ketahuan kalau kita buka mulut sakit atau enggak. Nanti lidahnya lah diperiksa, kemudian apa yang diperiksa? Mata. Jadi diperiksa, wah ini paling sehat ini Yusuf. Masuk di dalam rumah Potifar. Anak yang dimanja oleh ayahnya, kemudian dapat didikan, padahal dia dapat mimpi dia akan menjadi penguasa. Dididik oleh Tuhan lama sekali. Di rumah Potifar dia digosipkan, katanya dia mau ya pokoknya sama istrinya Potifar. Dibohongin, digosip. Dia dimasukkan kemana? Masih ingat? Ke penjara. Bisa saja dia berkata, Tuhan, mana yang kau janji saya akan jadi penguasa. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam kitab suci, Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Dia hidup terarah pada mimpi daripada Tuhan dan dia bersuka cita. Apa saja yang diperbuat, Tuhan buat berhasil. Ketika dia masuk dalam penjara, kita lihat di dalam penjara ketika dia dimasukkan di dalam penjara, di dalam kitab Kejadian 39, dia dimasukkan di penjara, dan di penjara kata firman Tuhan di rumah Potifar, di penjara apa saja dibuat berhasil karena Tuhan menyertai Yusuf. Bertemu dengan tukang roti dan tukang campur minuman. Mereka dapat mimpi, mimpi itu tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun. Panggillah Yusuf dan Yusuf katakan, kalau tukang roti 3 bulan lagi kamu mati. Kalau tukang campur minuman 3 bulan lagi kamu akan keluar. Wah, tapi dia bilang, nanti kalau kamu keluar ingatlah akan saya. Ingat gak tukang minuman itu? Bartender itu. Ingat gak? Tidak. Tapi satu waktu Firaun, dia, kalau firman Tuhan berkata di dalam kitab suci, Firaun pada Kejadian 39, dia dapat mimpi yang buruk dan tidak ada orang yang dapat menafsirkannya. Tiba-tiba tukang bartender ini dia ingat, dia berkata, ketika saya berada di penjara, ada seorang di sana yang dapat menerjemahkan mimpi. Apa kata Firaun? Panggil dia. Jadi Yusuf hari ini dia berada di penjara. Hari ini dia masih pakai baju penjara. Tiba-tiba Tuhan bisa dibuat dalam hidup kita. Tiba-tiba dia dipanggil. Hari ini di penjara, besok satu langkah, satu hari saja cuma lewat, dia keluar dari penjara. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan, yang membuat saudara tidak tenang dan saudara gelisah, berharap kepada Tuhan sebagaimana Yusuf berharap kepada Tuhan. Tiba-tiba Firaun panggil dan dia keluar dari penjara. Dari penjara langsung ke istana dan dia diangkat menjadi wakil daripada Firaun. Dia berkuasa penuh di tanah Mesir. Dia berkuasa penuh menjadi wakil daripada Firaun. Saudara, pada masa pandemi seperti begini, jangan sampai kita putus asa. Ada maksud Tuhan. Memang kalau kita perhatikan di dalam kitab suci,
Ketika Yusuf mendapat mimpi, dia berumur 17 tahun. Tapi ketika dia keluar dari penjara dan masuk di istana, dia berumur 30 tahun. Berapa lama dia harus tunggu? Berapa lama? 13 tahun. Dia dididik, dilatih oleh Tuhan supaya dia kuat. Kalau tanpa didikan, tanpa latihan, tidak mungkin dia kuat menjadi seorang pemimpin. Saudara-saudara, setiap masalah di dalam hidup kita sekalian adalah didikan daripada Tuhan, adalah latihan daripada Tuhan untuk supaya we can fly higher. Kita bisa terbang lebih tinggi. Kita lihat di dalam firman Tuhan. Maka saudara-saudara daripada Yusuf datang. Yang tadinya jual dia, yang tadinya iri pada dia, kalau kita buka di dalam kitab Kejadian 43, yang tadinya benci sama dia, yang tadinya mau membunuh dia, memasukkan dia di sumur yang kosong, tiba-tiba mereka datang karena kelaparan besar terjadi di Mesir dan mereka kelaparan. Sesuai mimpi daripada Yusuf, nanti ada 7 tahun kelaparan. Mereka datang dan Yusuf sudah persiapkan. Dia dipersiapkan oleh Tuhan, lumbung-lumbung di Mesir diisi oleh dia. Jadi orang berdatangan ke sana untuk membeli makanan, termasuk saudara-saudaranya. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian 43 ayat 14 berkata, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Kenapa dikatakan demikian? Karena Yusuf langsung mengenal ini saudara-saudaraku. Mereka tidak mengenal Yusuf. Udah beda Yusuf kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ketika mereka mau membeli gandum, Yusuf perintahkan isi penuh, semua isi penuh. Tapi buat satu hal, uang yang mereka bayar taruh di atas. Jadi seolah-olah mereka mencuri, padahal tidak. Karena ada satu maksud. Yusuf mau ketika bertemu dengan mereka ditanya, apa kabar? Bagaimana keluargamu? Ada ayahkah kamu? Ada adikkah kamu? Mereka nggak tahu bahwa Yusuf ini tanya tentang ayah, tanya tentang adik. Dia mau supaya adik Benjamin ini dibawa, adik yang paling kecil dibawa. Dia mau lihat adiknya karena Benyamin ini seibu, kan mereka Benyamin dan Yusuf itu punya satu ibu. Pada hari tua Yakub mempunyai anak ini. Jadi dia mau tarik supaya adiknya datang. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka tanya kepada papanya, boleh nggak kami bawa? Karena makanan udah habis, harus beli lagi. Gandum harus dibeli. Masa-masa sulit seperti begini, ada kesulitan. Tapi kayaknya sih sial banget. Tapi sesungguhnya tidak sial. Seperti sekarang, kayaknya sial banget. Tidak sial. Di balik kesulitan selalu ada berkat. Di balik kesukaran selalu ada berkat. Asal kita mau bertanya kepada Dia yang izinkan kesulitan ini,
masuk dalam hidup. Jangan pikir saya tidak ada kesulitan, ada. Jangan pikir saya tidak ada tantangan, ada. Jangan pikir orang tidak musuhin saya, ada. Tapi selalu saya berpikir, kalau iblis sudah mulai kirim pikiran-pikiran yang negatif, saya berkata pada diri saya, di balik kesulitan ada berkat yang Tuhan siapkan untuk saya. Di balik kesulitan ini karakter saya sedang dibentuk. Di balik kesulitan ini Tuhan mau saya terbang lebih tinggi. Di balik kesulitan ini kasih karunia daripada Allah yang Dia masukkan di dalam hatiku akan muncul dan banyak-banyak orang boleh mendapat berkat. Saya ingat kurang lebih 2 bulan yang lalu kami berada di Manado. Ketika kami berada di Manado, kami pergi bukan untuk pelayanan, bukan. Ada urusan yang mesti dilakukan di sana. Tapi ketika Manado dengar kami datang, waduh, mereka dalam waktu 5 hari minta izin sama Bapak Uskup, kemudian mau bikin kebangunan rohani. Coba si Pak Uskup berkata begini, kebangunan rohani saya datang. Aduh, biasanya kan kita mesti, mau gak Pak Uskup, boleh gak Pak Uskup, hadir dong, kita mesti rada-rada sembah-sembah kan gitu. Oh ini enggak, dia yang minta. Kemudian enggak diminta loh, dia kasih fotonya, dia bilang taruh di flyer. Foto saya taruh di flyer yang mau ada kebangunan rohani. Seumur-umur saya belum pernah alami. Saya sampai pikir, kok mudah banget. Ternyata di balik kesulitan ada berkat yang Tuhan siapkan. Dan saya sungguh alami. Ketika kami adakan kebangunan rohani di Manado, itu ya seperti Tuhan Yesus keluar dari Alkitab, kemudian melayani yang sakit disembuhkan. Coba. Jadi Tuhan Yesus di kitab suci yang kita suka baca, tiba-tiba hidup banget. Bu Meike ini malam-malam dia mau pergi berdoa aja untuk orang yang udah stadium 3. Udah pakai sarung aja karena tubuhnya berbenjol-benjol, sakit, dan 6 bulan dalam keadaan demikian. Tapi dia dari tempat yang jauh, udah capek, dia pergi aja ke sana. Berdoa cuman sejenak, nggak lama-lama kan, udah malam, udah capek, berdoa cuman sejenak. Tiba-tiba ini orang yang sudah stadium 3, ketika diperiksa di laboratorium 1 hari atau 2 hari kemudian bersih. Siapa yang bersihkan? Dan sampai hari ini sembuh karena Tuhan Yesus. Amin. Jadi di balik kesulitan, kalau ada tantangan-tantangan, jangan mengeluh. Tanya sama Tuhan, berkat apa yang Engkau siapkan bagiku? Rahmat apa yang Engkau mau saya lihat melalui kesulitan ini? Ini kan untuk kakak saudara-saudaranya Yusuf kan kesulitan. Mereka tidak tahu bahwa itu saudaranya yang mereka jual dulu. Tapi lihat, kalau saudara lihat pada ayat 23 berkata, daripada Kejadian 43 ini yang diberikan oleh panitia berkata, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu, uangmu itu telah kuterima. Pegang ayat ini. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan apa? Harta terpendam. Bagi kita sekalian tak terkecuali Tuhan berikan kepada kita harta. Tak terkecuali. Bagian kita melihat, jangan melihat yang negatif,
tapi melihat yang positif. Untuk saya, umur 78 tahun, menjadi pewarta Injil, jangan pikir tidak ada masalah. Ada kesulitan-kesulitan masuk. Tidak usah saya ceritakan, tapi kesulitan itu masuk. Kalau saya mau hanyut dengan kesulitan, bisa stroke saya. Tapi karena saya pandang kepada Dia yang beri janji kepada saya bisa bersuka cita. Amin. Terima kasih Pak Vincent, barusan sudah tanda tangan untuk saya boleh ke Merauke toh, sama pergi ke Makassar. Bapak Uskup Merauke mau diangkat menjadi Uskup Agung menggantikan Monsinyur Niko. Jadi kami diundang, khusus lagi diundang. Luar biasa. Saya dapat undangan khusus daripada Monsinyur untuk pergi ke sana, dan karismatik di sana. Ketika tahu Monsinyur bilang Ibu Esther Kando mau datang sama Ibu Michael Olong, mereka bikin acara khusus untuk karismatik. Bukankah itu suatu anugerah? Nah, kalau kita pulang harus lewat Makassar, one stop. Kalau di sana mesti Makassar bilang, ya ampun, kalau udah lewat bagi berkat dong di sini. Udah ditandatangan tuh Pak. Jadi kami akan berangkat ke Makassar. Ada kebangunan rohani besar yang diadakan di sana, di katedral dan di ada satu gereja lagi entah apalah. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan untuk masa-masa yang sulit yang saya hadapi. Bukan gampang, sulit, tapi ada harta terpendam kata Tuhan. Ada berkat yang Tuhan siapkan. Kalau kita arahkan mata kita kepada Tuhan, kita tidak hanyut di dalam kesusahan. Kita tidak hanyut di dalam tekanan. Kita tidak hanyut dengan stres. Tapi pandanglah pada Dia. Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Sumber berkat. Sumber rahmat. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Ketika teman-teman mau dengar, oh saya mau pergi, aduh aku ikut dong, aku ikut. Kan saudara tahu perjalanan ke Merauke itu mahal sekali. Tiketnya ujubir mahalnya. Tapi kita nggak usah pakai proposal, kita nggak usah apa, masing-masing bayar sendiri, berangkatlah kita. Saya bersyukur pada hari-hari di mana orang mengalami kesulitan demi kesulitan, tekanan demi tekanan, ada sukacita yang Tuhan berikan, di mana kita boleh beritakan kepada semua orang, Yesus hidup. Dia datang untuk memberikan kehidupan kepada saudara dan saya, dan setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Katakan kepada temanmu di sebelah, untuk setiap masalah yang kita hadapi ada berkat. Bilang sama teman, ada berkat. Ngapain susah-susah? Ngapain kita sedih-sedih? Ini ada teman, ini sesuatu yang lucu baru terjadi. Saya punya teman dari SMA, dia katarak. Jadi operasi katarak. Tapi sebelum operasi dia bilang, aduh aku kok nggak bisa lihat TV saya. TV saya itu kabur banget katanya. Saya mau beli TV baru. Tapi nanti aja deh kalau sudah operasi saya beli TV baru. Kemudian dioperasilah dia. Satu mata dulu dong ya. Tadi dia telepon sama saya. Esther, mata saya sudah dioperasi kataraknya. Cuman saya gak happy, dia bilang. Saya pikir kamu udah dioperasi katarak, kok gak happy sih? Ini teman yang beri 100 juta, orang Islam ya.
yang beri 100 juta untuk Ruteng dan 100 juta untuk Papua waktu itu. Saya bilang, kok udah Pak operasi katarak kok enggak happy? Iya, soalnya saya ngaca, aduh Esther, muka saya kok banyak kerut-kerut. Dulu nggak begitu kelihatan, kayaknya saya cantik. Memang dia sih endo-endo gitu, cantik orangnya. Dulu kayaknya licin-licin muka saya. Kok sekarang saya nggak happy Esther? Kenapa? Kerut-kerut semua kelihatan. Jadi karena operasi katarak, dia nggak happy karena kerut-kerut. Aku bilang sama Taca, saya juga udah ada kerut-kerutnya kan satu umur sama. Lu mah ada gendut-gendutnya, gue kan kurus. Jadi makin berkerut, dia nggak happy. Aduh, ada-ada aja ya. Udah bisa lihat nggak happy. Tapi Tuhan baik. Untuk setiap masalah kita, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Amin. Nah, kita lihat lagi. Jadi ketika mereka ketika bertemu dengan Yusuf, mereka sujud menyembah dia. Kita lihat di dalam ayat 26 berkata, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Untuk orang Timur Tengah, atasannya dia hormat. Kita di gereja Katolik ada hierarki. Kita taat dan tunduk. Perintah yang diberikan kepada kita, aturan yang diberikan kepada kita mau suka atau tidak suka, kita harus taat dan tunduk. Ini juga ketika mereka melihat Yusuf, mereka belum tahu itu saudaranya, mereka sujud menyembah karena mereka mau beli makanan lagi, yaitu gandum. Akhirnya mereka makan bersama-sama dan mereka kembali. Tapi kitab suci berkata di sini, ketika mereka membawa saudaranya pada Kejadian 45, ketika Yusuf melihat saudaranya, adiknya, seibu. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 45 berkata demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi, orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Sulurlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sampai seluruh istana dengar. Yusuf menangis. Ketika itu dia memperkenalkan dirinya. Harusnya kan dia benci. Harusnya balas dendam. Mereka begitu jahat terhadap dia. Mereka rampas dia punya jubah yang diberi oleh ayahnya. Mereka masukkan dia di dalam sumur. Mereka jual dia dengan hanya 30 keping saja. Mereka jual Yusuf. Yusuf masuk di rumah Potifar, masuk di penjara. Ada banyak hal-hal selama 13 tahun dia menderita, tapi tidak satu kali pun dia mengeluh. Katakan kepada temanmu di sebelah, lihat Yusuf tidak pernah mengeluh. Kamu gimana? Ngomong. Ya. Kita baru menderita dikit udah ngeluh aja, ya. Apalah bensin naiklah, beras naiklah, minyak naiklah. Ini udah semua dia. Dia tidak pernah mengeluh. Kita latih diri untuk tidak mengeluh. Karena di balik kesulitan ada
berkat terpendam yang Tuhan siapkan bagi kita. Saya bersyukur karena anak-anak saya, baru kemarin salah satu daripada anak saya begini, lihat sama saya, Mama, Reza tahu Mama lewati kesulitan yang besar. Saya gak usah pakai ngomong, tahu aja itu anak. Reza tahu Mama lewat kesulitan yang besar. Tapi Reza belajar dari Mama. Mama gak pernah ngeluh, Mama hanya berdoa. Oh puji Tuhan, kan enak kalau anak-anak ngomong. Daripada anak-anak ngomong, aduh Mama ngeluh melulu sih. Jadi biarlah buah roh. Anak-anak kita belajar, dia lihat. Pernah gak lihat Jokowi mengeluh? Pernah gak? Ibu Iriana mengeluh. Padahal dia dibully, dimacam-macemin. Tidak mengeluh, bekerja. Bangga gak punya presiden? Saya mau tanya ya, presiden ini pernah ikut SHDR gak? Hah? Udah dapat baptisan Roh Kudus gak? Hah? Ikut apa tuh? Apa tuh luka batin tuh? Kan orang suka retret luka batin. Pernah dia ikut? Dia mesti retret luka batin dulu, dia dibully terus begitu. Pernah ikut ke retret luka batin? Tapi buah rohnya kenceng sekali. Kita udah dibaptis dalam roh sampai udah berapa kali selengeng ini dia. Ada buah roh gak nampak? Pasti harus nampak. Amin. Kita sudah berbahasa roh. Bu, gengsi dong kalau gak keluar buah roh. Udah bahasa roh, gak ada buah roh. Jadi apa dong yang keluar? Biarlah kita sekalian berbuah, bertumbuh, menjadi orang dewasa. Dan kita berbuah bukan musiman, tapi kita berbuah tetap. Kita tidak berbuah musiman. Sama seperti Jokowi. Jokowi berbuah musiman enggak? Berbuah terus. Bekerja terus. Beri semangat terus kepada masyarakat. Dia menjadi teladan dan contoh bagi bangsa dan negara Indonesia. Terus, bukan hari ini dia jadi teladan, besok tidak. Hari ini dia jadi kayak pocong-pocong aja ya. Tapi dia terus, saudara dan saya harus berbuah tetap. Bukan musiman, tapi kita berbuat tetap menyenangkan Bapa di sorga. Tuhan bangga dong melihat saudara dan saya. Sama seperti Yusuf. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudara, dia nggak tahan, dia menangis. Dan apa yang dia katakan pada ayat 4? Marilah dekat-dekat. Biasanya kan kalau orang iri-irian mau musuhan, mau jauh-jauh melulu kan, nggak mau dekat-dekat. Tapi dia bilang bagi mereka yang iri sama dia, yang mau bunuh dia, marilah dekat-dekat. Biarlah kita jalin persaudaraan satu sama lain. Kan kalau persekutuan sebanyak ini pasti ada friction. Nggak mungkin nggak ada friction. Ini suka ini suka itu, ada dong. Ini gayanya begini, ini gaya begitu. Tapi kita belajar, marilah dekat-dekat. Biar kita bersaudara satu sama lain. Saling menopang satu sama lain. Supaya kita bisa tidur dengan enak. Satu hal, anugerah besar saya dapat dari Tuhan. Saya bisa tidur di mana saja. Saya itu kalau kena bantal, kena bantal, hilang. Kan ada orang mesti bolak-balik, obat tidur, bolak-balik. Makin tinggi lagi obat tidur, enggak tidur-tidur. Enggak tenang-tenang. Tapi saya bersyukur Tuhan berikan ketenangan yang luar biasa. Mengapa? Karena saya tahu Yesus berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Mau dalam keadaan baik,
atau tidak baik? Tuhan beserta kita. Lihat ketika di Danau Galilea, wih, itu badai luar biasa. Yesus ngapain waktu badai luar biasa? Yesus ngapain? Tidur. Tetapi ketika murid-murid berseru dan ada badai di hati daripada murid-murid dan mereka berkata, apakah engkau tidak peduli kami binasa, Guru? Yesus bangun atau tidur? Langsung bangun. Kalau ada badai di dalam hidup kita, Tuhan ada, Tuhan dengar, Tuhan beserta kita. Sudah Dia janji, aku besertamu. Aku berada bersama-sama engkau senantiasa. Dalam keadaan baik maupun tidak baik, Dia beserta kita. Jadi Yusuf berkata di sini, come hither, mari dekat-dekat. Dan kita lihat selanjutnya pada ayat 8 berkata, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Pada ayat 3 dikisahkan, karena kamu menjual aku di sini, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Positif banget kan? Mestinya kan dia bilang gara-gara lu ya gue sengsara 13 tahun. Kan mestinya begitu kan? Tapi dia berkata, bukan kamu yang menyuruh aku di sini, tetapi Allah. Untuk memelihara kamu. Itu kan hati lebar, luar biasa, baik sekali. Biarlah kita sekalian melatih diri untuk berbicara positif. Biarlah kita sekalian melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah kita sekalian supaya ada ketenangan di dalam hidup kita. Kita cabut ketidaktenangan. Karena ketidaktenangan itu mengakibatkan tekanan darah tinggi, kita bisa sakit, kita bisa, teman saya beberapa hari lalu juga kena stroke, tiba-tiba gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Kita mau sehat sampai mati? Siapa mau sehat terus sampai Tuhan panggil? Maka kita mau berdoa, Tuhan, kami tidak tahu berapa lama lagi kami hidup. Tahu nggak? Nggak tahu. Belum tentu yang tua dipanggil duluan, bisa juga yang lebih muda. Tapi kita mau berdoa pada malam hari ini, pada masa yang paling sulit yang kita hadapi. Kita tahu Tuhan beserta kita. Pada masa yang tekanan-tekanan masuk, Tuhan pasti buka jalan. Dan kalau Tuhan buka jalan, tidak ada yang dapat menutup jalan. Amin. Kita mau minta ketenangan daripada Tuhan, tenang dan damai. Dan kita berkata, orang yang paling jahat pun pada kita bilang, bukan kamu yang mengutus aku, tapi Tuhanlah yang mengutus aku. Amin. Siapa mau didoakan supaya hidupnya tenang, damai, dan ada berkat yang terpendam, dia boleh temukan di dalam karung kehidupan. Siapa mau? Puji Tuhan. Saya undang Ibu Mei ke Lolong untuk berdoa bagi kita sekalian supaya kita tenang, kita damai, kita temukan berkat yang terpendam, dan kita belajar di masa yang paling sulit. Kita tetap bersyukur. Dan sampai Tuhan panggil kita pulang, kita sehat, kita kuat. Dan kalau Dia panggil pulang dalam keadaan sukacita dan penuh damai sejahtera. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan Ibu Meike berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan satu lagu, Pertolonganmu. Hatiku tenang berada di dekatmu. Mungkin para pemuji bisa tolong bantu. Berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Dalam keributan dunia ini, tidak ada tempat yang dapat membuat kita tenang kecuali dekat dengan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu,
siapkan hati kita, kita dekatkan diri kita kepada yang maha kuasa. Jangan fokus kepada masalah, kita akan tenggelam. Fokuslah kepada kebesaran Tuhan. Tidak ada terlalu besar yang Tuhan tidak dapat selesaikan. Mari kita serahkan masalah-masalah kita kepada Tuhan. Ada yang punya masalah, anaknya berontak, anaknya jauh menjauhkan diri dari Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Untuk keluarga yang belum semua diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan, pegang janji Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berjanji kalau satu orang percaya kepadamu Tuhan Yesus, maka aku beserta seluruh rumahku, seluruh keluargaku diselamatkan. Tagih janji Tuhan itu. Karena Tuhan lebih sayang kepada anak-anak, kepada keluarga kita 1.000.000 kali lebih dari kita. Kita serahkan khawatir, takut kita kepada Tuhan tentang keluarga kita. Dan kita juga bisa berdoa, Tuhan, kalau salah satu anggota keluarga saya tidak bersama-sama dengan saya di surga mulia, saya tetap akan merasa kehilangan anggota keluarga yang tidak bersama-sama dengan saya diselamatkan. Karena itu kita berdoa untuk keselamatan setiap anggota keluarga kita. Pasangan, kakak, adik, keponakan, cucu, kita berdoa. Selamatkan seluruh keluarga kami Tuhan. Selamatkan seluruh keluarga kami Tuhan. Kita juga serahkan ketakutan kita akan ekonomi yang inflasi yang makin goncang. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita pegang janji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Apapun musim dalam hidup kita, Tuhan tetaplah Raja, penguasa pada musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak berubah, yang bertahta dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bawa Tuhan semua ketakutan, kekhawatiran kami kepadamu. Biarlah mata kami tertuju padamu Tuhan. Kami fokus kepadamu, bukan kepada masalah-masalah yang membuat hati kami tidak tenang. Karena ketika kami memandang kepada kemahakuasaan-Mu, kami mendekat bahkan melekat kepada diri-Mu Tuhan yang maha kuasa. Maka hatiku tenang Tuhan, hati kami tenang. Biarlah semua gemuruh badai di hati dan pikiran kami masing-masing, apapun alasannya, di dalam nama Yesus, jadilah tenang. Yesus Kristus yang meneduhkan badai di Danau Galilea, biarlah Engkau meneduhkan juga semua badai di hati, di pikiran, di hidup kami. Biarlah kami menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Ketika kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, maka kami akan naik terbang bagai Raja Wali. Kami akan berjalan tidak akan menjadi letih. Kami berlari tidak menjadi lesu. Kami sungguh berdoa Tuhan, untuk semua wujud-wujud doa yang kami tulis hanya beberapa kalimat, tapi Engkau tahu pergumulan bahkan air mata kami di balik kalimat-kalimat ini Tuhan. Dan Engkau yang berkata Engkau menampung setiap tetes air mata kami pada kirbat-Mu, dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Kami sungguh berdoa Tuhan, apapun wujud doa ini, Engkau sanggup memberi solusi, menolong setiap kami. Kami berdoa Tuhan, untuk yang sakit Bapa, apapun penyakit kami, Engkau adalah Allah penyembuh dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah. Ada yang sakit pada dadanya Tuhan, pembuluh darah ke jantungnya tersumbat. Kami berdoa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terbukalah semua pembuluh darah yang tersumbat, baik di dada, di jantung, di paru-paru, dan juga pembuluh darah di otak kami Tuhan yang ada tersumbat. Di dalam nama Yesus nyatakan Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak berubah, tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bukalah semua urat nadi yang tersumbat dalam nama Yesus. Juga yang mengkerut atau terlipat di lutut Tuhan, pada paha, pada pangkal kaki, tumit, di dalam nama Yesus semua boleh terurai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga untuk yang asam lambung Tuhan, kami sungguh berdoa untuk yang asam lambung Kau jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang tumor ataupun kanker, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kau jamah, sembuhkan untuk yang tumor, yang kanker, apapun juga Tuhan. Semua nama itu di bawah nama Yesus. Karena setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan nyatakan dengan iman bahwa Engkau lebih besar dari apapun masalah hidup kami. Dan bersama-sama dengan Tuhan, pasti kami aman. Kami punya jalan keluar, kami punya solusi. Karena Engkau segala-galanya bagi kami. Mari kita naikkan lagu El Shaddai dengan iman. Bahwa Allah Maha Kuasa. Tak usah ku takut, tak usah ku cemas. Usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Haleluya. Terima kasih. Tak usah ku cemas.
Terima kasih lewat firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bu Esther dan juga Ibu Mika Lolong. Kau menyatakan kepada kami Tuhan, betapa kasih-Mu begitu besar, betapa cinta-Mu begitu besar kepada kami semua, sehingga hati kami menjadi tenang dan kami tidak takut Tuhan, karena kami percaya, karena Engkau pasti akan menolong kami. Semua bunga